Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mufarratunisa dengan NIM 25 dari kelas A Agribisnis Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan mengenalkan gejala simptomatik pada daun di tanaman. Simptomatik adalah bagian dari fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala penyakit tumbuhan. Nah, pada umumnya, tumbuhan yang sakit akan menunjukkan gejala yang khusus. Umumnya, penyakit-penyakit tertentu pada tumbuhan tertentu menunjukkan adanya gejala yang khas. Berdasarkan sifatnya, gejala dapat dibagi atas gejala lokal dan sistemik. Gejala lokal adalah gejala yang terbatas atau bersifat setempat yang disebabkan oleh bakteri dan cendawan. Biasanya menunjukkan gejala ini. Gejala sistemik adalah gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh tanaman disebabkan oleh virus dan penyakit-penyakit fisiologis. Namun, meskipun serangan patogen hanya lokal, tetapi mungkin juga menimbulkan gejala sistemik. Nah, secara morfologi, gejala penyakit dapat dibedakan menjadi 3 tipe pokok. Gejala nekrotik, gejala hipoplastis, dan gejala hiperplastis. Gejala nekrotik yaitu disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel, atau selnya mati. Gejala hipoplastis disebabkan karena terlambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Dan gejala hiperplastis disebabkan karena pertumbuhan sel yang melebihi biasa. Gejala nekrotis dibagi menjadi 6, yaitu nekros, kloros atau menguning, perforasi, kanker, eksudasi, dan busuk. Gejala-gejala hipoplastis dibagi menjadi roset, kerdil, perubahan simetri. Lalu, gejala-gejala hiperplastis yaitu sapu atau witch's broom, sesidia atau tumor, intumescensi, erinos, fasciasi, menggulung, dan mengeriting atau kerupuk. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengamati daun pada tanaman cabai. Nah, pada daun di tanaman cabai ini mengalami gejala hiperplastis, yaitu menggulung, mengeriting, atau kerupuk akibat dari pertumbuhan yang tidak seimbang dari bagian-bagian daun yang disebabkan oleh virus tertentu. Nah, pada pengamatan kedua, saya mengamati daun pada pohon mangga. Nah, pada daun pohon mangga ini mengalami gejala nekros, yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu, sehingga membentuk bercak-bercak atau noda-noda berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Kadang-kadang pada bercak tersebut berbentuk garis-garis konstrik. Nah, tidak gejala nekros saja yang terjadi pada daun pohon mangga ini. Nah, pada daun mangga ini juga terjadi gejala kloros atau menguning, yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Kloros dapat dibedakan atas mozaik, merupakan kloros yang tidak teratur atau bagian yang klorofilnya tidak terbentuk untuk setempat-setempat. Maka terjadi gambaran mozaik dengan corak tertentu. Kadang-kadang bagian yang memucat lebih luas daripada bagian yang tetap berwarna hijau. Dan di daun pada pohon mangga ini juga mengalami gejala perubahan simetri, yaitu hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya, dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk.
Daun-daun dapat mengalami kelayuan sepihak atau artinya setengah dari terhambat pertumbuhannya sehingga layu, sedang setengah lainnya tumbuh biasa. Cukup sekian pengamatan dari saya. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.